Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode kali ini akan menampilkan cerita yang menakjubkan dari seorang pendeta bernama Moses Banggura. Ia berani meninggalkan kekayaan dan kemakmuran yang ia dapat dari gereja untuk menjadi seorang muslim yang berdedikasi tinggi. Yang sangat menarik adalah selain dia seorang pendeta, keluarganya pun adalah penganut Kristen yang taat. Bahkan ayah dan kakaknya pun adalah pastor. Sedangkan keluarganya banyak yang mendedikasikan diri untuk pelayanan di gereja. Moses Banggura belajar di sekolah kekristenan. Setelah lulus, dia dikirim ke Nigeria untuk menjadi pendeta di gereja evangelis. Selama bertahun-tahun, dia menjadi pendeta yang mampu membujuk orang untuk meninggalkan agama lamanya. Dan itu adalah kemampuan yang hebat, karena tidak semua orang mampu melakukannya. Setelah sukses, dia kembali ke Sierra Leone, Afrika, dan menjabat sebagai misionaris. Tetapi bagaimana dia menjadi seorang muslim, sementara dia selalu berusaha membujuk muslim di negerinya untuk murtad? Kisah Banggura bermula sekitar 20 tahun yang lalu saat mendapat mimpi yang mengajaknya pada Islam. Mimpi itu pun bukan sekali, melainkan 3 kali di malam yang berurutan. I had a dream, a young man telling me, brother, this is a message that you are taking people from the light to the darkness. Stop doing this. Then now, come into the light. Then you can go to the darkness and taking the people from the darkness, bringing them to the light. Stop mislead the people. This is a warning for you. Dia pikir itu permainan setan. Banggura lalu mendiskusikan mimpinya itu dengan kepala pendeta di gereja tentang mimpinya itu. Pendeta itu mengatakan bahwa itu adalah setan yang mencoba untuk mensabotase pikirannya karena dia adalah pendeta tinggi. Tetapi Banggura tidak puas dengan jawaban dari pendetanya. Mimpi itu terus menghantuinya. Dia akhirnya datang kepada seorang imam di masjid dan menjelaskan situasinya. Imam itu berkata bahwa dia adalah seorang yang sangat beruntung karena Allah mengundangnya untuk masuk ke agama Allah tanpa ada perantara. Jadi, apa yang kamu tunggu? Kata imam itu. Ia pun kemudian mulai mempelajari Islam. Sebagai misionaris, tentu Banggura tahu betul apa itu Islam dan siapa itu Muslim. Namun pengetahuan yang ia ketahui hanyalah dari sudut pandang agamanya. Dengan panggilan mimpi tersebut, ia pun kemudian mempelajari Islam dengan benar dan secara kafah. Hasilnya, banyak pengetahuan dan logika baru yang ia peroleh. Ketauhidan Allah menggerakkan hatinya. Tetapi Banggura masih merasa ragu bila dia meninggalkan Kristen, karena di Kristen ia mendapatkan segalanya, kekayaan dan kemasyhuran. Tetapi bila ia menjadi Islam, dia tidak punya apapun. Dia terus merasa bimbang. Setelah banyak melakukan diskusi, ia pun kemudian mendapatkan keyakinan bahwa Islamlah agama yang benar. Banggura pun kemudian membaca 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah. Dia lalu mengganti namanya menjadi Musa Banggura. Saat memeluk Islam, para mualaf selalu dihadapi rintangan dan tantangan sebagai ujian keimanan mereka. Nah, setelah bersyahadat, ia ditinggalkan seluruh anggota keluarga. Dia merasa sangat sedih, tapi tak terus larut dalam kesedihan. Banggura bangkit dan berusaha mengabdikan diri kepada agama. Dari keterpurukan itu, Banggura membentuk WIIA atau singkatan dari Why Islam in Action. Organisasi non-pemerintah ini sebetulnya bergerak di bidang kemanusiaan. Banggura mengajak para muslim untuk peduli pada kemiskinan di kampungnya, Sierra Leone. Musa Banggura berdakwah dari desa ke desa, dari kota ke kota untuk menyebarkan Islam. Bahkan Banggura menantang misioneri
pendeta Kristen dan penginjil untuk melakukan debat yang bisa membuktikan bahwa Islam adalah agama yang benar. Jika saya menang, kamu akan menjadi Muslim. Tapi jika kamu menang, saya akan kembali menjadi Kristen lagi, ujarnya. Dan debat itu membuat 650 orang pendeta Kristen masuk Islam. Alhamdulillah. Yes, well, now it's more than 600 pastors. Now it's more than. And alhamdulillah, even some of my pastors, that the other pastors converts, I sent some to Liberia to work now because Liberia is a Christian-dominated country. And I sent some to the different cities in Sierra Leone, those who are former pastors. I train them just like what I'm doing. Now we are all over. I can boast of having more than 1,000 pastors now into Islam, which are doing the same work. Though we are struggling, we are suffering, but we are doing this because we are running the hereafter, not this world. Sekarang dia menjadi dai yang disegani di sana dan mendapat banyak apresiasi positif dari masyarakat setempat. WIIA menjadi sumber informasi terpercaya mengenai Islam. Di sana ia mendapat keluarga baru yang jumlahnya jauh lebih besar. Saat ini di Sierra Leone dihuni mayoritas Muslim. Dari total 6 juta warga Sierra Leone, 4 juta merupakan Muslim. Subhanallah.